Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min ibadihi liada'i afdhalit tha'at wa iktisabi akmalis sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyati wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segenap jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai dan awali kajian kita pada malam Senin, yaitu kajian tafsir surah Yasin khusus, terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah terkhusus kepada al-musannif hadzal kitab, yaitu Asy-Syaikh Imam Hamamizadah. Semoga beliau senantiasa selalu mendapatkan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususan al-musannif hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi surah Yasin ini merupakan surah yang biasa dan umumnya dibaca oleh umat Islam setiap malam Jumat dan ketika ada hajat. Jadi kita akan lebih jauh mengetahui tentang asbabun nuzul dan tentang apa yang terkandung di dalam surah Yasin. Karena ini banyak mengundang pertanyaan. Setiap malam Jumat baca Yasin, setiap ada hajat baca Yasin, selamatan apapun ketika berkehendak baca Yasin maka membaca surah Yasin. Ada apa sih dengan surah ini sehingga kita seperti spesial? Ada apa dalam surah Yasin? Mari kita lihat bersama dalam surah Yasin. Sehingga ada orang yang kadang-kadang kebakaran jenggot. Setiap malam Jumat umat Islam kebiasaan baca surah Yasin. Apa enggak ada surah lain? Ya, sampai begitu ada orang yang bertanya, apakah tidak ada surah lain? Umat Islam kebanyakan di negeri kita ini setiap malam Jumat kompak membaca surah Yasin. Dalam takjiah baca surah Yasin. Setiap ada hajat kepentingan baca Yasin. Nah, mari kita lihat bersama seperti apa kronologis asbabun nuzul surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin. Ya-nya dua harokat. Yasin. Sinnya itu jadi 6 harokat. Jadi lebih panjang sin daripada ya. Jadi jangan terlalu panjang ya-nya sehingga melebihi sin. Yasin. Ini surah ada 83 ayat. Jadi yang sudah termasyhur dan kita tahu ada 83 ayat. Syekh Ali Imam Nawawi menghitung kalimatnya ada 726 kalimat. Mungkin kita kalau nama ayat batasannya tahu, oh ini satu ayat. Tapi banyak yang belum tahu umat Islam tentang kalimat. Mana sih yang disebut kalimat? Kalau ayat ke ayat kita tahu asal beneran aja. Itu ayat ke ayat.
Tapi kalau ditanya kalimat, huruf mana kalimat, mana huruf, itu masih banyak yang beda. Tapi kewajiban kita bukan hanya sekadar membaca surah Yasin hafal dan lancar, tetapi insya Allah dengan lewat taklim khusus surah Yasin ini kita akan tahu mana kalimat, mana huruf. Jadi kalimatnya ada 726. Siapa yang hitung nih? Syekh Nawawi Al-Bantari, bahkan beliau bisa menghitung satu ayat satu Quran. Kita boro-boro ngitung, bacanya malas ya baca Quran. Tapi Syekh Nawawi menghitung dengan telaten. Kenapa sampai mendetail menghitung Al-Quran huruf demi huruf, ayat demi ayat, kalimat demi kalimat, supaya tidak diakal-akali. Ya, di masa yang akan datang. Jadi sudah jauh pikirannya supaya umat selamat tidak tertipu. Ya, bahwa jumlah ayat dalam surah ini sekian, hurufnya sekian, kalimatnya sekian. Jadi supaya tidak kita gampang dibohongi. Ya, itulah berpikirnya seorang ulama dulu ya, zaman dulu. Kita boro-boro mikirin agama, mikirin Quran, mikirin hadis, mikirin bini aja. Ya, Pak Jamal ya. Iya, mikirin anak, istri aja mau sekolah besok dari mana ini. Ya, mana mau kenaikan kelas, guru banyak yang dibayar. Jadi itu selalu itu yang terpikir. Jadi kapan kita mikirin agama? Beda dengan Syekh Nawawi. Jadi Syekh Nawawi sampai tidak sempat nikah, cuman gara-gara ngurusin mikirin umat. Mikirin umat ke depan gimana nih mau supaya selamat. Ya. Jadi begitulah seorang ulama besar. Jadi mikirin umat, di samping mikir, kalau kita mikir rumah tangga, besok dari mana ini, dari arah mana ini, belum ada beras ya. Jadi seorang ulama di samping memang perlu pikirin keluarga, tapi lebih banyak berpikir soal agama. Kayak Rasulullah lebih banyak mikirin agama ketimbang mikirin pribadi. Itu Rasulullah. Sehingga pernah Abu Hurairah satu waktu ke pasar pagi-pagi. Di pasar ngoceh. Namanya pasar kan gak sepi. Namanya juga pasar, banyak orang belanja, banyak pedagang. Akhirnya Abu Hurairah berkata, wahai hadirin, apakah kalian tidak tahu bahwa Muhammad Rasulullah sedang membagi-bagikan warisan di masjid? Itu kata Abu Hurairah. Yang namanya warisan kan dalam benak pikiran pasti harta. Kenapa? Identik yang namanya warisan itu harta. Jadi mereka kaget. Yang benar Abu Hurairah, iya Rasulullah sedang membagi-bagikan warisan di masjid, bukan di bank, ya di masjid. Mereka rame-rame berbondong-bondong hingga di pasar. Yang lagi sibuk, lagi belanja, lagi dagang, buat ditinggalin karena pikirannya warisan. Ini harus jual yang mana nih? Itu kata Barokah, mereka berbondong-bondong lari meninggalkan pasar. Kemana? Ke masjid, karena dibagi-bagikannya di masjid, bukan hewan kurban, warisan memang, ya warisan. Begitu sampai di masjid, bengong mereka, mana warisan? Datang ke Barokah, ada warisan Nabi, nggak ditemukan tuh, nggak ada apa-apa. Terus ada apa aja di masjid? Orang baca Quran, lagi zikir, itu warisan Nabi gitu. Bengong udah kaget, dikirain duit. Jadi ternyata warisan Nabi, orang-orang lagi zikir, lagi baca Quran di masjid, itu warisan Nabi. Kata Hurairah. Kalau kita secara nakal, mungkin begitu. Kalau Pak Jamal mungkin begitu jauh secara nakal, tipu, dikira duit. Orang lagi baca Quran, lagi zikir, lagi ta'lim. Itulah warisan Nabi, termasuk ini warisan Nabi. Makanya nggak ada yang doyan warisan Nabi mah, nggak ada yang berebut. Kalau Ustaz Bajaman mungkin berebut, ya berebut. Tapi warisan Nabi orang nggak berebut, kayak masjid,
ada orang taklim, zikir, baca Quran, itu warisan Nabi. Nah, semoga kita dapatkan warisan Nabi hari malam ini. Lebih daripada 1 miliar yang ada di sini. Ya, andaikan diiming-imingin minyak sekilo, uang 10.000, beras 3 liter pasti rame. Pasti rame. Ya, habis ngaji dapat teng-tengan. Jangankan di sini sebelah sono rame. Kenapa? Karena dapat teng-tengan, dapat masing-masing dapat amplop di data ya jamaahnya. Yasin, nah ini maknanya apa sih Yasin? Nah, ini banyak artinya Yasin. Terus wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kronologis cerita ini ayat dari Yasin sampai wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, 3 ayat. Hadis suratu makiyatun. Ini surah termasuk namanya surah makiyah. Jadi surah hanya ada 2 nama, surah makiyah, surah madaniyah. Kenapa? Karena Quran hanya diturunkan di 2 tempat, Mekah, Madinah. Kalau enggak Madinah, Mekah. Enggak ada ayat Quran turun di Bogor, enggak ada. Ya. Jadi cuma 2 tempat Quran diturunkan Allah itu, di Mekah dan Madinah. Lalu surah Yasin ini diturunkan Allah, hadis suratu makiyatun, surat makiyah. Adapun setiap Quran itu diturunkan, bukan saja surah Yasin, surah-surah yang lainnya itu ada jalan alur ceritanya. Disebut asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya Quran, ada apa diturunkan Allah ini ayat, ini surah. Nah, kita lihat wasababun nuzuliha, adapun sebab-sebab diturunkannya surah Yasin ada apa? Kenapa? Karena setiap ayat Quran diturunkan Allah itu punya sebab. Jadi Allah itu berfirman karena ada sebab. Nurunin Quran karena ada sebab. Nah, kita kadang-kadang kan beda sama kita mau ngomong tanpa sebab. Ya, seperti orang naik gojek 3 orang. Bocah naik gojek pakai 3 orang. Lalu apa? Emang maksudnya apa? Ya, itu nggak ada cerita asbabun nuzul lah. Cuma ngomongin doang. Ada orang pendek lewat diomongin, orang tinggi lewat diomongin. Jadi tanpa sebab. Jadi kalau Quran diturunkan Allah mengandung sebab. Apa sebabnya ini surah diturunkan oleh Allah? Innal kuffara qalu. Sesungguhnya orang-orang kafir qalu pada ngomong, pada berkata. Siapa orang kafir? Jadi awalnya ini rame nih. Sebelum surah Yasin diturunkan Allah, orang kafir rame ngomongin siapa? Qalu, ngomongin Rasulullah. Inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Muhammad itu bukan nabi, bukan rasul, kata mereka. Ramai di mana-mana. Di ramai orang-orang kafir pada ngomong, siapa itu Muhammad tiba-tiba jadi nabi? Dia itu bukan nabi, bukan rasul. Jadi mereka kagak percaya. Ya, orang-orang kafir itu kagak pada percaya bahwa Muhammad seorang nabi, seorang rasul. Kata orang kafir, bal huwa yatimun Abi Thalib. Dia cuma seorang yatim Abu Thalib. Ngapa orang jadi ribut dia nabi? Mungkin kalau zaman sekarang boleh pantas orang ngaku nabi, nabi apa? Ya. Kalau dulu memang Rasulullah itu nabi terakhir, sekalipun ramai ada kebenarannya. Kalau sekarang orang ribut, loh kan dia jadi nabi, ya, loh kan dia rasul, udah nggak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Ya, kalau sekarang bisa ramai, ya pantas. Ya, kalau dia mengaku sebagai nabi, nah kita harus ramein. Nah, kalau orang kafir dahulu kepada Nabi Muhammad gak wajar.
Dia ngomong semua orang-orang kafir Muhammad itu bukan nabi, bukan rasul. Dia cuma anak yatim Abu Thalib. Masya Allah, orang kafir kebangetan. Jadi Muhammad diponis oleh mereka bukan nabi, dia bukan rasul. Dia cuma anak yatim dari Abu Thalib. Wa ma dhahaba ilal maktabi wa ma ta'allama al-ilma minal muallim. Kenapa dia jadi nabi dari rasul padahal dia belum pernah berangkat, belum pernah aku lihat, belum pernah kami lihat dia belajar. Wa ma ta'allama al-ilma, dan dia belum pernah belajar daripada ilmu. Ngapa dia jadi nabi jadi rasul? Pakanal kufarok sirina fin karim, rame orang-orang kafir itu pada tidak ngakuin, tidak mengakui Muhammad sebagai nabi dan sebagai rasul. Itu ramai-ramai dan terus-menerus mereka kumandangkan, diumumkan. Artikel sekarang mau diviralin ya, Muhammad itu bukan nabi, bukan rasul, dia cuma yatim Abu Thalib, kata mereka. Musirina fi inkarihim. Nah, ketika ramai-ramai orang kafir pada ngomong begitu, faradallahu ta'ala qaulal kufar, maka Allah tolak ucapan-ucapan orang kafir yang ramai tadi, ditolak oleh siapa? Oleh Allah. Ya, di Allah sendiri turun tangan supaya mereka tidak ngoceh dan tidak memviralkan dan tidak mengumumkan bahwa Muhammad bukan nabi, bukan rasul. Ditolak oleh Allah. Waradallahu ta'ala qaulal kuffar wa anzala hadhihi surah, maka diturunkan surah ini. Itu yang menjadi asbabiyahnya turun surah Yasin. Wa syahida bidzatihil jalil, dan Allah bersaksi dengan zatnya yang besar, dengan zat yang mulia, atas kerasulannya dan kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Allah sendiri yang bersaksi dengan zatnya yang besar, yang maha agung, atas kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad. Jadi Allah yang bersaksi bahwa betul Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nanti Yasin banyak arti di sini, nanti di depan. Apa sih artinya Yasin? Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang maha bijaksana. Innaka laminal mursalin, innaka sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin, bagian dari segenap para rasul-rasul Allah. Di laminal mursalin, bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW salah seorang dari rasul-rasul Allah. Jumlah rasul dan nabi Allah itu jumlahnya ada 313. Kalau yang pangkat nabi saja ada 24.000. 24.000 nabi saja. Adapun pangkat nabi dan rasul ada 313. Yang wajib diketahui oleh kita dan dihafal dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW hanya 25 nabi dan rasul. Itu tercantum dalam Al-Quran. Ini udah hafal 25 nabi, 25 rasul. Timnas saja hafal 30 orang. Yang berangkat ke Cina aja, yang berangkat ke Jepang hafal satu. Ngapa nama nabi-nabi nggak hafal? Ya. Ini bocah kita nama artis hafal banyak, tapi nama nabi coba dari Adam sampai Muhammad Rasulullah jarang yang hafal. Ya, saya aja masih ribet. Saya ada amal politik nggak tahu. Ya, itu masih ribet. Ya, itu Nabi Adam sampai Nabi Muhammad cuma 25. Tapi das nama timnas hafal ya, dari mulai lokal sampai apa? Bukan lokal ya. Jadi innaka laminal mursalin. Itu 24.000 nabi saja. Itu mah tidak diketahui oleh kita. Hanya Allah yang tahu 24 nabi.
Luar biasa, tidak termasuk musadek, tidak termasuk yang ngaku-ngaku zaman kita sekarang, enggak termasuk nama. Ya. Itu mah nabi-nabian. Ya. Tahun bahasa jadi nabi. Ya ana ushidu innaka laminal mursalin, kata Allah, aku telah bersaksi innaka laminal mursalin, wahai sungguh engkau Muhammad salah seorang dari bagian Rasul-Rasul Allah. Falamma kanat hadis suratu dalatun wa syahadatun ala risalatihi fala jarama annaha surat qalbal Qur'an. Falamma kanat hadis suratu, maka ketika sudah terjadi ini surah sebagai dalatun, dijadikan petunjuk, wa syahadatun, dan sebagai syahidah, sebagai saksi, ala risalati, atas kerasulannya Muhammad, fala jarama anna surat qalbal Qur'an, maka tidak ada keraguan lagi sungguhnya surah Yasin itu sebagai qalbal Qur'an. Jadi ini surah Yasin disebut resmi sebagai qalbal Qur'an atau qalbul Qur'an. Apa itu qalbul? Hatinya Quran. Jadi kalau dibaca di sini qalbal Quran, tapi kalau kita tersendiri nyebutnya qalbul Quran. Suratul qalbil Quran. Ad-dafi'ah, yang bisa dan dapat mencegah dari berbagai macam tuduhan, ya, fitnahan yang tidak akurat, yang tidak ada kebenarannya. Dikembali lagi, ada 83 ayat, ada 726 kalimat, ada 3000 huruf. Masya Allah, gitu mah kelihatan ya. Pada zaman senang itu nggak ada kalkulator, nggak ada laptop, gitunya pakai apa ya? Mikirin Quran, ya, sampai begitu lagi itu hurufnya, ya sampai dihitung kalimatnya. Kita baru-baru ngitung huruf, ya kalah menghitung duit. Hitung duit bisa nggak tidur sih, 100 juta aja semalam kagak tidur, hitung ulang hitung duit. Tapi Quran coba dah, itu surah Fatihah aja itu huruf anda berapa, kender kita. Jadi nggak bakal penasaran. Tapi kalau mau begitu terus kan penasaran. Sampai begitu, Masya Allah. Jadi 3000 huruf ini jangan kadang-kadang orang suka judi nih. Gitu. Dulu masa hitung apa, kalau taklim hitung huruf Quran, jangan kadang-kadang nama mereka yang bukan judi. Nah, jangankan ini, wajib Quran sekian ada misalnya motor aja nomor sekian orang gila, jadi begitu kan. Apalagi Quran. Tobir macam. Jadi ada 3000 huruf. Yasin 1 huruf ya, sin 2 huruf bau, alif lam, kopro, alif, nun. Waduh, kita yang segitu yang saya bakal suruh itu mending itu duitan. Jadi 3000 huruf. Sehingga tidak lagi mereka mengatakan, karena sudah resmi kata Allah, li inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada hati, dan hatinya Quran Yasin. Karena Quran resmi menjadi hatinya Al-Quran, waman qur'aha, dan bermula siapa orang yang membacanya, arti membaca surah sini. Seperti apa dia kasih pahala oleh Allah. Waman qur'aha, barang siapa yang membacanya, kata Allahu lahu qira'atal Qur'ani asra marrat,
Jadi kita satu kali baca surah Yasin sama dengan punya pahala dicatat oleh Allah seperti kita membaca Quran khatam 10 kali. Itu pahala yang dimiliki oleh orang baca surah Yasin. Jadi sama juga persamaan sama juga khatam Quran 10 kali. Masya Allah. Kalau tajam berapa ditongkos? 10 kali khatam. Itu satu kali baca surah Yasin sama dengan punya pahala 10 kali baca Quran khatam 10 kali. Masya Allah, luar biasa. Nggak tanggung-tanggung. Kita sebelum puasa aja nghatam Quran seret. Cukup baca Yasin. Jadi banyak yang menyamakan pahalanya baca qul ada. Ketika Sayyidina Ali, ketika Rasul mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa menghatamkan Quran dalam tempo 5 menit, Masya Allah, khatam Quran bukan sebulan, 5 menit. Kata Rasulullah, siapa orang yang bisa menghatamkan Quran 5 menit, 5 menit siapa yang mampu? Ya, dia berhak menikahi putriku Fatimah. Masya Allah, untuk puluh hidup. Aduh, kan mantan. Semua berlomba-lomba. Ada 1 jam, setengah jam, nggak lulus. Cuma Sayyidina Ali yang lulus. Ali cuma baca ya qul 3 kali. Kata orang-orang sahabat Ali itu cuma qul 3 kali. Rasulullah juga berkata begitu, wahai Ali, itu Al-Ikhlas 3 kali bukan Quran. Kan baginda yang mulia bersabda, barang siapa yang membaca qul 3 kali sama juga pahalanya menghatamkan. Waduh, ya kalah, jangan kalah dan ya ke pintu kecerdasannya Ali. Makanya disitulah Ali disebut babul ilmi, pintunya ilmu. Jadi karena beliau tuh bisa membalikan. Jadi kata baginda Rasulullah, barang siapa yang baca qul 3 kali sama juga baca Quran khatam. Semua digigit jari dan sama otaknya Sayyidina Ali. Masuk. Ya, dia menikah dengan Fatimah kan? Ali. Ya, Ali. Jadi gara-gara menang sayembara. Kalau sekarang punya perawan sayembarakan, orang banyak yang menang perawan kita. Barang siapa yang bisa baca kitab ini, silakan lamar itu. Ya. Sekarang wajar begitu. Siapa yang bisa bawa uang sekian, lalu boleh melamar saya. Ya, ini baru 20. Tapi nggak ada orang yang ke agama. Terus kata nak di sini wa kama qala alaihissalam innallaha ta'ala qara'a surah Yasin wa Thaha qabla an yakhluqas samawati wal ard bi alfi amin. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qara'a, Allah aja membaca, telah membaca surah Yasin, membaca surah Yasin, wa Thaha dan surah Thaha, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi alfi amin, dengan 2000 tahun. Jadi sebelum Allah menciptakan langit bumi 2000 tahun sebelumnya Allah bacakan dulu surah Yasin dan surah Thaha. Nah, di sini boleh tiru oleh kita sebelum pasang fondasi rumah. Karena selamatan tuh bacakan surah Yasin. Kalau dulu masuk sebelum naik apa? Ya, itu tambahannya ada pisang, gantung, ada padi, ada bendera. Itu variasi. Padahal dalam agama mah nggak ada. Ya kalau pisang mah agama identik, tukang kali kecapean bisa menanam. Cuma jangan bisa geraja yang gede. Jadi kecapean habis naikin kam, tinggal metik aja.
Mungkin awalnya begitu. Sekarang maduran kan, bermotong gantungin. Jadi untuk tukang mungkin ya. Tapi kalau niat bukan itu ya Allah alam. Jangan sampai kita berbuat musyrik. Ya. Yang bendera mah lambang kan, ya lambang negara kita nggak apa-apa. Jadi Allah membaca surah Yasin dan surah Toha sebelum menciptakan langit dan bumi. Lamanya 2000 tahun. Falamma sami'atil malaikatu, maka ketika malaikat mendengar kejadian itu, jadi malaikat dengerin, mendengarkan apa yang datangnya dari Allah. Ya Allah saja membaca surah Yasin, membaca surah Toha sebelum menciptakan langit bumi. Masya Allah. Hal ini didengar oleh malaikat. Akhirnya balik umat Muhammad, berbahagia bagi umat Muhammad. Nah, nuzila alaihim, telah diturunkan kepada umat Nabi Muhammad hatani suratani, dua ayat, dua surah ini. Jadi diturunkan Allah surah Yasin dan surah adakan di Quran. Jadi berbahagialah bagi orang yang atau bagi umat yang telah menerima dan diturunkannya oleh Allah surah Yasin dan surah Toha. Kata malaikat, wa tuba liman tahmilu bihima, dan berbahagialah orang yang menghafal surah Yasin dan surah Toha. Wa tuba li alsinati tatakallamu bihima, dan berbahagialah orang yang membaca dua surah. Wa kama qala alaihi salam, sebagaimana Rasulullah bersabda, inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal Qur'an. Kata Rasulullah, ahli surga di dalam surga tidak akan membaca sedikit pun dari ayat Quran. Artinya ketika manusia berada dan berdomisili di surga, itu tidak lagi baca Quran. Tidak lagi baca Quran. Kecuali illa Toha wa Yasin, hanya dua surah. Surah Toha dan surah Yasin. Itu bacaan Quran ahli surga. Illa Toha wa Yasin wa suratir Rahman, dan surah Ar-Rahman. 3 surah. Surah Toha, surah Yasin, surah Ar-Rahman. Jadi kalau kita baca Yasin itu bacaan Quran ahli surga. Yasin. Makanya Nabi menyebutkan irta'u, mampirlah kalian di taman surga. Di dunia ini ada taman surga, ada tamannya doang, ya, bukan taman kuring. Taman surga di dunia ada. Mana? Masjid, tempat pengajian, itu taman surga. Jadi kata Nabi, mampirlah. Cuman orang kalau mampir di taman surga di dunia nggak betah, nggak betah. Padahal nggak bayar, nggak apa. Ya, tapi kalau taman-taman lain, masya Allah rame mulu tuh. Pagi-pagi rame, minggu rame. Ya. Lebar lagi libur panjang. Setiap kota ada taman. Ya, BSD ada taman, Tangsel punya taman. Mereka lupa dengan taman surga yang ada di dunia. Masjid taklim itu taman surga. Cuman orang jarang yang mampir. Apa tidak tahu bagaimana para makanan apa keluar singgung. Taman surga kata mereka. Ya, itu taman surga. Wa kama qala alaihi wasallam, sebagaimana juga dinyatakan Nabi perihal surah Yasin keutamanya, ayyuma muslimin wa muslimatin qara'a indahuma surat Yasin, dan barang siapa kata Rasulullah tidak ada seorang muslim dan muslimah membaca surah Yasin ketika sakaratul maut, nazala alaihim bi adi kulli harfi asrafi amla. Jadi turun saat itu malaikat sejumlah huruf dan kalimat. Ketika lagi sakaratul maut bacakan surah Yasin, itu malaikat turun sejumlah yang ada dalam surah Yasin.
Jumlah apa? Jumlah kalimatnya, hurufnya, ayatnya. Jadi malaikat berbondong-bondong datang ikut menyaksikan lagi sakaratul maut. Jadi kita berwasiat supaya umat semua yang mungkin gantian. Kalau lagi sakaratul maut tidak ada lagi bacaan kecuali baca surah Yasin. Jadi kalau sering nyebut udah geragapan nggak tahu. Nyebut apa? Nyebut. Udah baca Yasin aja udah banyak, nggak ada lagi yang harus baca Yasin aja. Lagi dimandiin baca Yasin, lagi sakaratul maut baca Yasin. Kenapa? Itu malaikat ikut serta menyaksikan lagi sakaratul maut dibaca surah Yasin. Itu malaikat ngapain? Yaqumuna baina aidihima. Itu malaikat berdiri bersaf-saf di depan orang yang lagi sakaratul maut. Lalu ngapain malaikat itu berada di situ lagi sakaratul maut? Wa yastaghfiruna lahuma. Malaikat itu akan memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni orang dosanya. Malaikat yang berdoa manjur, bukan doa kita. Ya malaikat kalau berdoa, itulah fungsinya baca surah Yasin ketika orang yang sakaratul. Jadi malaikat itu pada berdatangan berdiri cuma hanya yastaghfiruna, memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang lagi sakaratul maut. Itu keuntungannya kalau dibacakan surah Yasin. Makanya anak banyakin berjamaah. Ya, supaya baca Yasin aja bisa. Anak banyak loh, narkoba semua. Begitu bapaknya meninggal direbutin cuma sawahnya doang. Sama kiri cari sertifikat. Jadi banyakin anak ya pasti banyakin bini. Mana nggak setuju dalam hal ini banyak orang nggak setuju. Maksudnya mau banyak istri, banyak anak supaya rame baca Yasin. Dia mah keluarga orang cukup baca Yasin. Ya, dirame baca Yasin. Makanya bini nambah. Jangan ada juga bisa membuat berarti rumahnya mah. Jadi banyak anak yang bikin grup marawis, grup bisa baca Yasin, ada keuntungannya. Ada keuntungannya ini baca Yasin, ini baca anak semua masya Allah nyambung itu. Lagi sakaratul maut. Jangan nyari-nyari sertifikat anak lagi sakaratul maut. Itulah fungsi malaikat hadir di saat lagi sakaratul maut. Sampai malaikat tidak cukup selesai di situ, wasyhaduna ghasalahuma, sampai ikut menyaksikan ketika dimandikan. Wa kama qala alaihi salam, sebagaimana Nabi bersabda, aksiru qira'ata hadis surah, perbanyaklah membaca ini surah. Fa inna fiha khasaisun kasiratun, karena dengan membaca surah Yasin itu memiliki kekhususan yang banyak. Hatta kila disarahil hadal hadis, sehingga ada yang mengatakan dalam sarah ini hadis, sampai ada yang mensarahkan ini hadis. Kata Nabi, innal ja'i'a idza qaraha, barang siapa yang sedang kelaparan, idza qaraha, apabila membaca dia surah Yasin, bi huduril qalbi, dengan hadir hatinya, artinya ada khusyuan. Dia baca Yasin dengan khusyuk ketika tengah lapar, asba'ahu Allahu min fadlihi, Allah akan mengenyangkan perutnya di saat dia lapar. Jadi kalau lapar baca Yasin. Jadi kalau nanti baca Yasin ketahuan disusah. Iya betul. Kamu berat nih. Berbuat Yasin lapar. Yang ada sewaan. Dengan keutamaan surah Yasin bisa mengencangkan Allah perutnya. Jadi kalau lapar punya beras, baca Yasin aja dulu kau. Ditipu gitu, ada anak. Dia baca Yasin aja supaya kenyang, nggak punya apa-apa, baru beras.
Jadi ya benar nanti dalam Ya. nanti apa nih? Di blender biasa aja. Jadi kata Rasulullah, jadi yakin kalau Nabi bersabda nggak bohong, pasti itu. Cuman setelah baca Yasin usah-usah lapar ya. Sekarang baca Yasin malah lapar. Pasti wudhu habis, waduh. Gara-gara baca Yasin. Jadi itulah kelebihan utama baca surah Yasin. Lapar jadi kenyang, baca Yasin. Supaya kenyang perut baca Yasin. Jadi min fadlihi wa in qura'aha al-khaifa, barang siapa yang membaca surah Yasin dalam keadaan takut, adhaballahu kalkutum, takutnya hilang. Jadi kalau orang ketakutan, baca surah Yasin sudah selesai. Kayak kemarin kan apa namanya COVID, mereka takut dan sebenarnya solusinya baca Yasin. Itu nih pernyataan Nabi, baca surah Yasin takutnya hilang. Wa in qura'al faqiru khalasu min daini, ketika orang sangat butuh baca Yasin, jadi ada fakir, ya bingung nih, baca Yasin aja udah kalau lagi bingung. Jadi kita bisa memberikan jalan kepada orang ketika dalam kebingungan, yang baca Yasin. Nah, balik ke gitu. Ya kalau yakin, insya Allah ini hadis tadi. Ya, yakin. Terus ketika kita punya maksud, punya tujuan, punya hajat, baca Yasin. Waman qura'aha fi subhi, barang siapa yang membaca surah Yasin di waktu subuh, itu dijamin yakunu fi amanillah. Dia sehari itu aman. Aman dari apa baik? Aman. Ya. Dijamin keamanan ketika orang setiap subuh baca surah Yasin. Aman. Wa fi ayyi baldatin, dimanapun dia hidup aman. Idza tuliyat, apabila dibacakan, ini dibacakan surah Yasin, wa fusirat, ditafsirkan surah Yasin, rafa'allahu ta'ala anhumul bala, Allah akan angkat itu berbagai macam penyakit, wal fuqra wal gula wal taqun wal wabah wal mardu. Jadi Allah angkat penyakit-penyakit yang sebala, fuqu bagola taqun, ya itu fuqu itu taqun namanya. Allah angkat itu kalau apa? Dibacakan surah Yasin. Di mana aja baca surah Yasin akan jadi aman untuk kampung dari berbagai macam penyakit. Wa man qura'aha, dan barang siapa yang membaca surah Yasin fil laili, di waktu malam, yakun ahlahu fi amanillah, itu dipastikan keluarganya akan aman dari berbagai macam penyakit. Aman ya apa aja dah. Kalau setiap malam baca surah Yasin di rumah untuk menjaga keluarga aman. Siapa yang bersabda Rasulullah, kalau dibacakan alal mayit khufir ahmul azab, kalau diberikan di depan mayit itu akan diangkat apa yang azab kepada si ahlul mayit. Padahal dia berhak menerima azab, karena pada baca surah Yasin diangkat oleh Allah. Luar biasa ini pahala membaca surah Yasin. Ini masih panjang nih tentang fadilah surah Yasin. Jadi ini dulu untuk yang pertama. Jadi baru sampai ayat innaka laminal mursalin, dan banyak hadis. Sampai sini semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.